Shalom warga kerajaan, saya Lestari. Senang bisa menyambut saudara dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap dengan acara ini saudara bisa memperoleh kekuatan, damai sukacita, dan juga inspirasi. Untuk update setiap kegiatan Roh Kota Pujian, saudara bisa subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian ataupun di platform sosial media kami lainnya. Selamat menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Padamu, oh Yesusku, dan
Shalom warga kerajaan, apakah kita sudah merencanakan masa depan yang terbaik? Mari kita belajar. Setiap orang pasti memiliki mimpi, memiliki cita-cita atau rencana untuk masa depannya. Ingin hidup yang mapan, punya pekerjaan yang layak, punya rumah, mobil, punya keluarga yang bahagia, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, semua orang tidak ada yang tahu dengan pasti seperti apa kelak masa depannya. Tetapi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap pekerjaan baik yang dikerjakan, mereka akan penuh dengan gairah, optimis, dan penuh semangat untuk menenun masa depannya. Tidak peduli apakah rencana akan terwujud dengan mudah atau tidak. Yang terpenting adalah fokus pada prosesnya, bergairah menghidupi mimpi-mimpi kita dengan pertolongan Tuhan. Dengan membuat rencana yang matang, memiliki visi dan misi yang jelas, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan baik yang kita kerjakan, percayalah bahwa mimpi tidak hanya sekedar mimpi, tetapi Tuhan sanggup membuat mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencanakan dengan sebaik-baiknya apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Kemudian mulai kerjakan dengan tekun, dengan segala daya upaya, kesungguhan hati, rajin, disiplin, dan komitmen untuk mencapainya. Tetapi orang yang tidak punya rencana dalam hidupnya, tidak ingin merencanakan masa depannya, itulah awal dari kegagalan. Tanpa rencana bagaimana kita tahu pekerjaan itu akan berhasil atau tidak? Tanpa sasaran, target yang ingin kita capai, bagaimana mungkin kita tahu bahwa sedang melangkah ke arah yang tepat dan benar? Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, hidup tanpa rencana akan banyak menyia-nyiakan waktu berharga yang Tuhan beri. Mari selagi masih ada waktu, pergunakan sebaik-baiknya untuk memintal masa depan. Tubuh yang sehat adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Artinya kita memiliki banyak kesempatan untuk bekerja, berusaha, melakukan yang terbaik untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan pernah bermalas-malasan atau menyia-nyiakan waktu yang berharga untuk hal-hal yang tidak berguna. Amsal 20 berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara, maka dari itu kita harus hidup dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Bekerja dengan giat selama masih ada waktu, agar kita selalu siap terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan tidak terpuruk saat masa sulit tiba. Yusuf adalah teladan seorang yang memiliki perencanaan yang baik dalam hidupnya. Ketika Yusuf dipercaya menjadi penguasa atas Mesir, Yusuf melakukannya dengan sangat baik. Dia tidak menjadi sombong, tetapi penuh dengan hikmat dan bijaksana. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan penuh integritas. Yusuf memperoleh hikmat yang luar biasa karena Yusuf selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga roh Tuhan menyertainya. Yusuf memerintahkan seluruh rakyat Mesir untuk mempersiapkan diri, menyongsong masa sulit yang akan terjadi, yakni masa paceklik yang panjang, sehingga kelaparan mengancam seluruh negeri. Selama tahun-tahun kelimpahan, Yusuf beserta rakyat Mesir mengumpulkan semua kelebihan dan menyimpannya
untuk persediaan kelak. Yusuf baru berumur 30 tahun ketika dipercaya menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49 berkata demikian. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Maka ketika terjadi kelaparan hebat menimpa selama 7 tahun, di Mesir masih tersedia persediaan melimpah. Kejadian 41 ayat 54 berkata, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sampai hari ini pandemi belum berakhir. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Saat wabah pertama kali muncul, mungkin kita tidak pernah berpikir kalau masa sulit ini akan berlangsung lama. Kita dibuat kaget, sekaligus khawatir ketika pandemi ini tidak juga kunjung usai. Orang yang tidak pernah mempersiapkan hidupnya dengan terencana, pasti kesulitan menghadapi masa sukar ini. Tetapi orang yang sudah memiliki rencana akan masa depan yang baik dengan bekerja keras, tidak berfoya-foya, tetapi mau berhemat dan rajin menabung, akan lebih siap dalam menghadapi masa sulit. Karena selalu ada persediaan untuk orang-orang yang rajin dan tekun. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, mari kita semua, kita mau teladani contoh daripada Yusuf yang penuh dengan hikmat, merencanakan masa depan dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga, memiliki rencana yang matang, bekerja dengan cerdas, rajin, tidak malas, hemat, tetapi tetap murah hati. Maka pada saat masa sukar itu datang, warga kerajaan sudah siap untuk tetap menjadi terang dan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.